Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video mengenai UTS sistem operasi saya, yang mana saya akan menjawab 3 soal. Langsung saja, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu soal nomor 3. Nah, di sini jelaskan apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Nah, kita jawab. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Nah, deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Dengan kata lain, setiap proses dalam set menunggu untuk sumber yang hanya dapat dikerjakan oleh proses lain dalam set yang sedang menunggu. Nah, masuk ke pencegahan deadlock. Nah, terdapat beberapa metode nih dalam pencegahan deadlock. Yang pertama yaitu adalah metode pencegahan atau deadlock prevention, yaitu A. Meniadakan mutual exclusion, yang mana melakukan spooling perangkat-perangkat yang harus didedikasikan ke suatu proses. Dengan spooling, permintaan-permintaan diantrikan di hard disk. Setiap job di antrian spooler akan dilayani satu persatu. Yang B. Menyediakan hold and wait, yang mana mengalokasikan semua sumber daya atau tidak sama sekali. Yang kedua yaitu adalah hold and release. Dan yang C. Menyediakan non-preemption. Dan yang terakhir itu adalah menyediakan menunggu sirkular. Terdapat satu proses hanya diperbolehkan menggenggam satu sumber daya. Dan kedua itu adalah penomoran global semua sumber daya. Nah, metode selanjutnya itu adalah metode penghindaran, yang mana proses harus menyatakan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan sebelum eksekusi. Yang kedua yaitu yang B, ketika eksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diperlukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal. Yang C, proses yang menyatakan kebutuhan melewati kapasitas sistem tidak akan dieksekusi. Nah, safe state. State yang dinyatakan safe state jika tidak deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi seluruh permintaan tanpa menghasilkan deadlock. Unsafe state yaitu dinyatakan jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang tertunda dengan menjalankan proses-proses sesuai suatu urutan. Metode selanjutnya itu adalah metode deteksi, yang mana untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource-nya yang dimilikinya, yaitu jika tidak ada perputaran berarti tidak ada deadlock. Jika ada perputaran, ada potensi terjadi deadlock. Resource dengan instan, tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Nah, metode yang terakhir yaitu adalah metode pemulihan, yang mana hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah A. Permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Yang B. Sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wait secara periodik. Yang C. Pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Dan D. Yaitu memeriksa dengan algoritma tertentu. Oke, kita masuk nih ke pembahasan selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Yang mana di sini diketahui snapshot dari sebuah sistem. Di sini terdapat sudah terdapat tabel, yang mana sudah terdapat tabel allocation, max dan available. Nah, pada soal nomor 4 ini ada ketentuannya, yaitu jawablah pertanyaan berikut. Yang A, bagaimana isi dari matriks net? Yang B, apakah sistem dalam state selamat? Yang C, jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Langsung kita bahas nih. Yang A, bagaimana isi matriks net? Nah, di sini kita akan tambahkan yaitu tabel dari net. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah nilai max itu dikurang dengan nilai allocation, yang mana pada P0 itu nilai maxnya adalah
0021 dikurang dengan nilai allocation yaitu adalah 0021, maka hasilnya adalah 0000. Nah, lalu pada P1 nilai max-nya itu adalah 0750 dikurang dengan nilai allocation-nya itu adalah 0100, maka hasilnya adalah 0650. Pada P2 itu nilai max-nya adalah 1652 lalu nilai allocation-nya adalah 1632, maka hasilnya adalah 0020. Pada P3 nilai max-nya adalah 2356 dikurang dengan nilai allocation yaitu 1354, maka hasilnya adalah 1002. Selanjutnya itu ada 0750 dikurang dengan nilai allocation-nya yaitu 0050, maka hasilnya adalah 0700. Maka yang kita kerjakan tadi terciptalah hasil NIT yang baru. Sudah saya langsung tambahkan dan saya langsung buatkan tabel. Selanjutnya, apakah sistem dalam state selamat? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang mana nilai NIT itu apakah nilai NIT lebih kecil dari nilai available. Yang mana untuk menciptakan nilai available yang baru, kita menggunakan rumus available yang lama ditambah nilai allocation. Yang mana jika berhasil pada P0 nilai available-nya yaitu 000, apakah lebih kecil dari nilai 1250. Maka jika iya, proses berhasil, maka 1250 ditambah 0021, maka hasilnya adalah 1271. Selanjutnya pada P1, apakah nilai available 650 itu lebih kecil dari 1271 allocation? Jika tidak, maka output yang dikeluarkan adalah do not execute P1. Selanjutnya P2, apakah 0020 lebih kecil dari 1271? Jika iya, maka proses dapat dilanjutkan dengan dijumlahkan, maka hasilnya adalah 810.3. Selanjutnya ke P3. Nah, apakah nilai 1002 itu lebih kecil dari 2810.3? Jika iya, proses dapat berlanjut dan dapat dijumlahkan, maka hasilnya adalah 3, 11, 15, dan 7. Pada P4, nah, pada P4 ini apakah nilai 0700 itu lebih kecil dari 3, 11, 15, 7? Maka jika iya, proses dapat berlanjut, maka hasilnya kita jumlahkan, hasilnya adalah 3, 11, 27. Nah, tadi kan P1 tadi itu tidak dapat dilanjutkan nih prosesnya. Maka kita coba lagi dengan P1 dengan nilainya itu adalah 0650, apakah lebih kecil dari 3, 11, 27? Maka jika iya, proses dapat berlanjut dan dijumlahkan, maka hasilnya adalah 3, 12, 27. Nah, di sini dapat kita simpulkan nih, maka urutan prosesnya adalah P0, lalu dilanjut dengan P2, P3, P4, dan berakhir pada P1. Dan kita simpulkan dengan sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang selanjutnya itu ada C. Jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus request. Nilai request apakah lebih kecil dari nilai need. Nilai requestnya itu adalah 0541, sedangkan nilai need-nya adalah 0650. Nilai request ini tidaklah lebih kecil dari need. Mengapa? Kita lihat dari resource ABCD-nya, yaitu pada nilai requestnya itu kita fokus ke bagian D ya, nilai resource-nya, yang mana pada nilai request bagian D itu nilainya 1, sedangkan nilai need
resource D-nya itu bagian D-nya itu adalah kosong, maka nilai request tidaklah kecil dari need, maka salah ya. Selanjutnya, apakah nilai request itu lebih kecil dari nilai available, yang mana nilai request adalah 0541, apakah lebih kecil dari nilai available yaitu 1250. Nah, kembali kita lagi fokus ke resource ABCD-nya, yang mana kejanggalannya itu terjadi pada bagian B, yang mana nilai requestnya itu 5, sedangkan nilai need-nya itu adalah 6. Maka nilai request tidaklah lebih kecil dari nilai available. Maka salah ya. Nah, jika dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa melakukan penambahan dengan nilai request sebesar 0541. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 5 nih. Pada soal nomor 5, ada 4 buah proses yang dating berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dan turn around time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Nah, di sini sudah terdapat tabel ya. Tabel arrival time dan burst time. Nah, pada arrival time ini kita hanya menggunakan angka depannya saja, yaitu 0, 2, 4, dan 5. Nah, pada SJF ini terbagi dua bagian, yang mana yang satu bersifat non preemptif dan satunya lagi bersifat preemptif. Yang bersifat non preemptif ini ialah jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka proses yang burst time atau BT-nya paling kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke prosesnya. Pada waktu 0, maka masuklah P1 dengan nilai burst time-nya itu 7. Langsung diproses. Pada waktu kedua, masuklah P2 dengan nilai burst time-nya 4. Nah, selesai pada waktu keempat, masuklah P3 dengan nilai burst time-nya 1. Nah, P3 ini selesai pada waktu kelima. Nah, pada waktu kelima ini masuklah P4 dengan nilai burst time-nya 4. Nah, karena kita hanya menilai dari keempat proses ini, maka yang bagian terkecil burst time-nya itu jatuh kepada P3 dengan nilai burst time-nya 1. Oke. Langsung saja kita masuk ke proses selanjutnya, itu pada bagian 7, yang mana P4 nya dengan nilai burst time 3. Lalu yang P3 tadi itu menunggu dengan nilai burst time nya 1, dan masuklah P2 dengan nilai burst time nya 4. Nah, karena di antara ketiganya ini P3 adalah burst time paling terkecil, maka langsung diproses. Pada waktu ke-8-nya P4, masuklah P4 dengan burst time 3 tadi, nilai 3. Dilanjutkan dengan masuknya P2 dengan nilai burst time-nya 4, masih menunggu. Nah, P4 ini selesai pada menit ke-12, maka masuklah diproses pada menit ke-12. Karena tadi ini di antara P4 dengan P2 ini yang lebih kecil adalah P3, maka P4 ini harus diproses kepada menit ke-12. Nah, pada waktu ke-12 ini P4 langsung diproses dan selesai pada waktu yang ke-16. Nah, pada waiting time-nya itu P1 sama dengan 0, lalu P2 sama dengan 8 dikurang 2. Mengapa? Karena P2 ini diproses itu pada waktu ke-8, lalu dengan waktu tunggunya itu 2 ya, maka 8 dikurang 2 sama dengan 6.
Selanjutnya P3 itu apa dikerjakan itu pada waktu ke-7 dengan waktu tunggunya 4, maka 7 dikurang 4 sama dengan 3. Kita masuk yang ke P4. Nah, P4 ini dikerjakan pada pada waktu yang ke-12 dengan waktu tunggunya ada 5. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 7. Nah, jumlah dari keseluruhannya itu adalah 16. Nah, sampai di sini kita akan masuk ke rumus berikutnya, yaitu jumlah waktu tunggu dibagi dengan jumlah proses, yang mana jumlah waktu tunggunya adalah 16 dibagi dengan jumlah prosesnya ada 4, maka hasilnya adalah 4 dengan satuan waktu. Selanjutnya kita masuk ke SJF bersifat preemptif. Nah, SJF preemptif ini adalah jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang di mana BT-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan dulu dan sisa proses yang tadi dikembalikan ke ready QW atau RQ. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, di sini pada waktu 0 masuklah P1 dengan nilai berstemnya 7. Lalu langsung diproses, masuk lagi pada waktu kedua, masuk lagi P2 dengan nilai berstemnya 4. Karena jarak 0 ke 2 itu masih menyisakan 5, yaitu yang mana 7 dikurang 2, maka P1 masih menyisakan berstemnya itu adalah 5. Nah, pada keempat masuklah P3 dengan nilai berstem 1. Lalu dilanjutkan dengan P2 dengan berstem 2. Mengapa? Dikarenakan jarak antara 2 ke 4 tadi masih menyisakan 4 dikurang 2, maka P2 dengan nilai berstemnya 2. Dan diikuti dengan P1, yaitu masuk ke waktu tunggu dengan berstemnya 5. Pada waktu kelima, P2 tadi masuk, diikuti dengan berstemnya 2. Nah, lalu masuklah lagi P4 dengan nilai berstemnya 4. Dan diikuti lagi masuknya P1 dengan berstem 5 tadi sebagai waktu tunggu ke waktu antrian ya. Lalu pada waktu ke-7 P4 ini masuk, naik dia, diikuti dengan P1 menjadi waktu tunggunya sebagai antrian. Lalu pada waktu ke-11 P1 ini langsung diproses dan selesai pada waktu yang ke-16. Kita masuk ke waiting time-nya, yang mana pada P1 ini itu dikerjakan pada waktu ke-11. Lalu dengan waktu tunggunya itu 2, maka hasilnya adalah 9. Lalu pada P2 itu dikerjakan pada waktu ke-5 dengan waktu tunggunya 4, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan P3 itu sama dengan 0 karena dia dia tidak memiliki waktu tunggu dan langsung selesai, langsung diproses. Pada P4 itu dikerjakan pada waktu ke-7, lalu waktu tunggunya adalah 5, maka hasilnya adalah 2. Maka total keseluruhannya adalah 12. Kembali lagi kita kita gunakan rumus yang mana jumlah waktu tunggu dibagi dengan jumlah proses, yang mana 12 dibagi dengan waktu prosesnya itu adalah 4, maka hasilnya adalah 3 satuan waktu. Terakhir kita masuk ke turnaround time, yang mana
Burst time, nilai burst time itu ditambah dengan nilai waiting time. Pada P1 nilai burst time-nya ada 7 ditambah dengan nilai waiting time-nya itu 9, maka hasilnya adalah 16. Sedangkan P2 nilai burst time-nya itu 4 ditambah dengan nilai waiting time-nya itu 1 sama dengan 5. Lalu P3 nilai burst time-nya itu adalah 1, lalu waiting time-nya 0, maka hasilnya adalah 1. Dan terakhir itu pada P4 nilai burst time-nya itu adalah 4, lalu dengan waiting time-nya itu adalah 2, maka hasilnya 6. Nah, jika kita totalkan keseluruhannya itu ada 28. Baiklah, sekianlah penjelasan dari saya mengenai pembahasan UTS dari sistem operasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.